nggak kamu ngerasa capek banget padahal seharian cuma rebahan? Badan diem aja, tapi kepala rasanya kayak lagi maraton. Mikirin reaksi orang lain lah, mikirin masa depan yang belum terjadi lah, atau mikirin hal-hal yang udah lewat dan nggak bisa diubah lagi. Dan semua itu jujur aja bikin kita stuck. Dan yang paling nyebelin, kamu sadar kamu lagi overthinking, tapi tetap aja nggak bisa berhenti. Nggak hanya kamu, aku juga gitu. Dan kayaknya hampir semua orang pernah stuck di titik yang sama. Jadi di sini kita bakal bahas tentang satu cara yang menurut aku paling ampuh buat ngatasin overthinking. Dan surprisingly, caranya sepele banget. Tapi sebelumnya, ada satu hal yang ironis tentang overthinking, yaitu makin kita berusaha bilang ke diri sendiri, udah, jangan dipikirin, malah makin kepikiran. Iya nggak sih? Kayak kalau aku bilang, jangan bayangin gajah pink, yang muncul di kepala kamu pasti gajah pink kan? Karena masalahnya memang bukan di pikirannya. Otak kita memang dirancang buat mikir, itu fungsinya. Overthinking itu bukan karena kita lemah atau nggak bisa ngatur diri. Tapi, overthinking itu salah satu cara otak kita mencoba protek diri kita. Dengan mikirin semua kemungkinan terburuk, otak kita ngerasa lagi siap-siap buat hadapin apa yang bakal datang di masa depan. Padahal yang terjadi, kita malah stuck di tempat. Dan yang lebih menarik lagi, overthinking itu sebenarnya bukan tentang mikir terlalu banyak, tapi tentang takut buat mengambil keputusan. Kita mikir terus karena kita nunggu ada kepastian 100%. Kita nunggu sampai semua variabel jelas. Padahal hidup nggak pernah kasih kepastian 100%. Oke, jadi gimana caranya keluar dari situ? Setiap kali ngerasa mulai ngelup lagi, coba berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri 3 hal ini. Pertama, sebenarnya apa yang aku takutkan sih? Bukan pertanyaan, aku lagi mikirin apa, tapi lebih ke apa yang aku takutin. Karena biasanya di balik overthinking itu ada ketakutan. Takut ditolak, takut gagal, takut mengecewakan, takut salah langkah, atau takut menyesal. Contohnya gini, misalnya kamu lagi overthinking soal presentasi besok, kamu pikir kamu cemas soal presentasinya. Tapi kalau digali lebih dalam, sebenarnya kamu takut blank di depan orang, takut dikira nggak kompeten, atau takut mengecewakan ekspektasi tim. Nah, begitu kamu tahu ketakutan yang sebenarnya, jadi lebih jelas kan apa yang harus kamu hadapi. Kedua, jawab pertanyaan ini. Dari semua yang aku takutin ini, yang mana yang bisa aku kontrol? Dan ini yang sering bikin surprise. Ternyata banyak hal yang kita khawatirin itu di luar kendali kita. Kayak reaksi orang lain, nggak bisa dikontrol. Masa depan yang belum terjadi, nggak bisa dikontrol. Tapi cara kita prepare, itu bisa dikontrol. Cara kita respon, itu bisa dikontrol. Langkah yang bisa kita ambil hari ini, itu juga bisa dikontrol. Balik lagi ke contoh presentasi tadi. Kamu nggak bisa kontrol reaksi audiens, tapi kamu bisa kontrol persiapan kamu. Kamu bisa latihan sekali lagi, kamu bisa tidur cukup biar fresh, atau kamu bisa datang lebih awal biar nggak grogi. Mulai kelihatan kan bedanya? Ketiga, apa satu hal terkecil yang bisa aku lakuin sekarang? Bukan besok, bukan nanti kalau udah siap, tapi sekarang. Bisa sesimpel kirim pesan buat nanya sesuatu tentang hal yang kita khawatirin. Yang penting ada gerakan. Misalnya untuk kasus presentasi tadi, langkah terkecilnya bisa jadi, oke, sekarang aku harus review slide sekali lagi, cuma 10 menit aja. Atau latihan intronya aja dulu di depan cermin. Simple kan? Tapi sekali kamu mulai gerak, rasanya langsung beda. Aku nggak akan bilang masalah kamu langsung selesai. Tapi trust me, setelah ngelakuin itu, ada perasaan ringan. Kayak, oh oke, aku udah ngambil langkah. Sekecil apapun, yang penting ada progres. Overthinking itu kayak berdiri di tepi kolam sambil mikirin 1000 kemungkinan. Mikirin airnya dingin nggak ya? Dalam nggak ya? Gimana kalau nanti aku kram? Dan pertanyaan lainnya. Tapi, begitu kamu celup kaki dan mulai nyemplung ke kolam, walau cuma sejengkal, tiba-tiba realita jadi kelihatan lebih jelas dari semua asumsi di kepala. Jadi, poinnya mungkin bukan tentang berhenti overthinking. Karena realistisnya, kita nggak bisa kontrol pikiran kita 100%. Tapi yang bisa kita lakuin adalah redirect atau ubah arah pikiran. Dari aku takut ini dan itu, jadi oke, apa yang bisa aku lakuin? Jadi kalau kamu lagi di fase ini sekarang, di mana kepala kamu penuh, hati kamu berat, dan kamu nggak tahu harus mulai dari mana, coba deh ambil napas. Terus ambil notes. Tulis 3 hal tadi, dan pilih satu langkah terkecil. Nggak harus sempurna, nggak harus langsung ngubah segalanya. Cukup satu langkah. Hal sederhana itu ngaruh banget ke pikiran dan perspektif kamu. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, boleh banget di-share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh. Thanks sudah nonton sampai habis. Semoga kamu bisa nemu ketenangan yang kamu cari. See you di video selanjutnya.